Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Batak Bersatu Lambok FC Homing, expert bersilaturahmi dengan sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tangerang, di kantor Sekretariat Citra Raya Cikipa, Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Ketua Umum didampingi Sekretaris Jenderal Arnold Simamora, bersinergi dengan Ketua PLT Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten Nikolaus A. Panjaitan bersama KSB melakukan kunjungan silaturahmi ke Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Tangerang, sampai ke Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Serang. Siap, Wakil Sekretaris Jenderal. Dalam arahannya di hadapan KSB dan sejumlah pengurus DPC, Ketua menekankan agar tetap menjaga kekompakan dan kesulitan di antara pengurus dan anggota walaupun ada masalah-masalah internal yang dihadapi. Dalam rangka kunjungan silaturahmi dari DPP dan DPD ke Sekretariat DPCBW Kabupaten Tangerang. Segala puji dan syukur Tuhan kami ucapkan. Masalah internal maupun masalah perbedaan di organisasi itu hal biasa. Kalau ada perbedaan pendapat di antara pengurus maupun anggota jangan dibuat menjadi perselisihan. Kita memang harus berbeda. Justru kalau tidak ada perbedaan itu bukan organisasi. Bisa bertemu dengan kami di sini dengan penuh sukacita tanpa kami untuk berdiskusi, membahas tentang perkembangan organisasi untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lambok juga mengapresiasi kinerja Ketua PLT DPD Provinsi Banten sampai ke tingkat DPC, secara khusus Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang yang sudah berhasil membentuk PAK PAC di tingkat kecamatan. PLT dari DPD, begitu juga Sekda, begitu juga dengan Pak Sekden Ahmad Panjaitan beserta rombongan, begitu juga dengan rekan-rekan duluan kami dari dalam PAC. menjalankan organisasi, Lambok memastikan tidak akan melakukan intervensi dan akan selalu berpikir objektif dalam hal apapun termasuk dalam keputusan yang diambil seorang ketua dalam menjalankan organisasi asalkan keputusan itu diambil berdasarkan komando yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kita Bapak Panjaitan ketuanya sangat luar biasa. Jadi bila kami aman nanti apapun arahan Pak Ketum beserta rombongan dan dari DPP kami siap diarahkan bagaimana itu apapun arahan Pak Ketum nanti sangat luar Oleh biasa. karena itu, orang nomor satu di Ormas Etnik Nasional ini menegaskan dan sangat mengapresiasi kepada Nikolaus Panjaitan dan seluruh jajaran KSB pimpinan daerah, juga kepada setiap ketua-ketua PAC dimanapun agar tidak takut mengambil keputusan atau membuat kebijakan, asal proses itu dilakukan sesuai aturan main di Pemuda Batak Bersatu. Kita berharap sekali ini bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Dia berada di dalam kehidupan kita setiap saat. Yang saya hormati Ketum. Hal senada juga disampaikan Ketua PLT Dewan Pimpinan Daerah Nikolaus Panjaitan. Ia mengatakan semua pengurus agar bekerja sesuai tupoksi masing-masing sebagaimana diatur dalam ADRT. Tidak bisa besar DPD kalau tidak ada mereka. Nikolaus juga meminta kepada semua ketua dan pengurus supaya membuat terobosan-terobosan yang kreatif dalam program kerja tanpa melupakan kegiatan-kegiatan sosial yang selama ini telah dilakukan sehingga roda organisasi dapat berjalan baik serta berguna untuk bangsa dan masyarakat. Datang ke DPD masih kantor sekitar 1 kota yang perlu. Nah, antusias ini perlu kita harus menghormati. Bapak Ketua DPD Banten, Pak Sekda juga, dan juga ada Ketua DPC Kabupaten Tangerang.
Melihat adanya ormas etnis bermunculan terutama etnis Batak saat ini, Nikolaus mengatakan sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan demikian kita dapat melakukan perbandingan. Informasi dari Pak Sekda bahwa organisasi Pemuda Batak Bersatu di Kabupaten Tangerang menurut kami sangat berkembang pesat dengan adanya. Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Serang James Sirait, bersama dengan Ketua Pimpinan Cabang Kabupaten Tangerang Situaridu Sinaga sangat mengapresiasi kedatangan orang nomor 1 ini di PBB Kabupaten Serang. Seluruh jajaran KSB dan Ketua PAC menyambut dengan antusias dan memberikan aspirasi-aspirasi untuk membangun PBB yang ada di khusus orang Batak yang ada di Kabupaten. Jadi terima kasih buat kawan-kawan semua. Terima kasih buat Bapak Niko Panjaitan selaku PLT, sehingga yang saya banggakan Ketua DPC Kabupaten Tangerang, Amang Ridu Sinaga dan seluruh jajaran dan ketua-ketua DPC. Tadi sudah disampaikan ada 14 DPC yang sudah diberikan SK, PAC sudah diberikan SK, dan 4 lagi sudah terima mandat dan target 25 tahun ini. Fungsinya sehingga mencoreng nama ormas secara keseluruhan. Tetapi pada saat itu kami sebagai dewan pendiri ini menjadi perdebatan pada saat itu. Kalau kita deklarasikan kita ormas, nanti banyak orang yang tak suka. Tetapi kita harus berani. Kita ormas harus kita fungsikan ormas kita seperti ormas bagaimana ormas seutuhnya. Jadi puji Tuhan, saya sangat bangga dengan organisasi kita ini. Kita tidak pernah mengedepankan namanya arogansi. Kita tidak pernah namanya mengedepankan anarkis. Kalaupun ada permasalahan sama kita, pasti proses hukumnya yang kita desak. Itu yang kita selalu lakukan. Kita tidak pernah menyasar kepada pelakunya, tetapi kita menyasar ke penegakan hukumnya. Jadi hal ini harus tetap kita tegakkan. Ini. Jadi kami juga akan tegas terhadap anggota yang menyalahgunakan memakai ini, sehingga dia harus dilayani masyarakat. Kita tidak minta harus dilayani masyarakat, tapi kita yang harus melayani masyarakat. Ini harus kita garis bawahi. Jadi saya sangat senang dan bangga sama Provinsi Banten karena saya lihat pertumbuhannya juga sangat cepat, dinamikanya juga saya lihat masuk tahap wajar-wajar. Jadi saya mau sampaikan terkait PLT, kawan-kawan jangan terpancing ataupun terbawa nafsu, emosi mengenai adanya kekosongan jabatan di DPD. Proses pemilihannya nanti kita akan adakan secara demokratis. Kita akan lihat siapapun nanti yang mau mencalonkan dengan mekanisme yang ada, nanti kita akan buka. Saya sampaikan kawan-kawan tolong jangan pernah berbahasa seolah-olah kawan-kawan berjuang mati-matian untuk membesarkan saya. Jangan. Saya nggak perlu kawan-kawan berjuang untuk membesarkan saya. Nggak perlu, saya nggak butuh itu. Saya butuh kita sama-sama berjuang membesarkan PBB. Sepakat ya? Jadi kawan-kawan juga tidak perlu berjuang mati-matian untuk membesarkan ketua. Jangan. Yang ada nanti kekecewaan sama saudara-saudara. Saudara nanti menganggap seolah-olah saya udah mati-matian mengangkat ketua itu begini, tetapi begini. Jangan. Tetapi tanamkan dalam diri kawan-kawan bahwasanya kita sama-sama berjuang membesarkan Pemuda Batak Bersatu, bukan membesarkan personal. PBB besar tapi rumah tangga kita berantakan, nah ini juga salah. Ini juga nggak baik. Ini juga nggak tujuan kita. Ya, kita tujuan kita PBB baik, kita pribadi pun baik. Ini tujuan kita. Jadi sehingga tidak ada lagi bahasa yang keluar Anda mengkorbankan segalanya untuk PBB. Jangan. Saya selalu sampaikan 10.000 pun yang saudara kasih ke PBB itu bisa bermanfaat kalau kita bisa bergotong royong. Artinya kita jangan mau memberikan di luar kemampuan kita. Ya, ini harus saya sampaikan. Saya juga sebagai ketua umum tidak akan pernah mau menyampaikan kalian harus setia, rela pasang badan, rela ini, itu ngomong kosong. Saya juga kalau diminta pasang badan rela mati di PBB pasti mikir saya 1000 kali. Saya nggak mau maafin. Betul nggak ketua? Ya, ini saya bicara apa adanya. Jadi PBB jangan dijadikan nomor 1, tetapi PBB harus diutamakan. Nah ini yang pusing kan kita. Berarti kita harus satu rasa,
satu jiwa, itu yang menguatkan dia. Tetapi kalau satu rasa satu jiwanya belum kita dapat, kita ragu. Jadi buat kawan-kawan, kedatangan kami sebenarnya hanya bagaimana kami bisa berkenalan sama kawan-kawan. Dan saya pernah janji dulu sama ketua Pangdam. Waktu itu beberapa pelantikan saya nggak bisa hadir, tetapi saya pastikan saya akan kelilingi DPC yang ada di Banten. Saya perlu kenal sama kawan-kawan. Kenapa? Karena kawan-kawan lah yang mau berjuang di bawah, yang membesarkan Pemuda Batak Bersatu. Jadi Pemuda Batak Bersatu ini besar bukan karena kami Dewan Pimpinan Pusat. Buat Bapak Lambok Ferdinand Simondi, Ketua Umum Dunia ya, sedunia. Saya juga baru tahu per hari ini itu sedunia. Saya sangat bangga ya. Juga semuanya yang saya mandat PAC juga. Saya juga mengharapkan supaya PBB ini maju dengan pesat. Kami PAC terkhusus ketua-ketua itu harus sepakat, seide, jiwa dan rasa, supaya bisa ini kita kembangkan untuk Seperti yang dijelaskan salah satu ketua pimpinan anak cabang Kecamatan Rajek, John Panjaitan sangat mengapresiasi atas kunjungan ketua umum ke Provinsi Banten ini secara umum. Dengan kedatangan ketua umum bisa menambah semangat para anggota untuk membesarkan organisasi PBB ini secara khusus di Kabupaten Tangerang. Oleh teman di Harmoni itu ini sangat luar biasa penghormatan di Provinsi Banten. Jadi mungkin boleh kerja Ia menambahkan, dengan hadirnya PBB di Kecamatan Rajek, secara khusus bisa kami kembangkan untuk bersinergi dengan pemerintah dan melakukan sosial kepada masyarakat, dan harapan kedepannya akan membentuk dan melebarkan PBB ini hingga ke tingkat ranting. Rijal Sirait. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan. Mulai berikut akan dengan 29 gaji akan ada nantinya. Ini sangat luar biasa. Termasuk Rajek kami akan bentuk tahun ini ranting 3 rencana. Mudah-mudahan ada. Jadi di Hamuna terus yang pusat. Ini akan dengan Mbak. Mudah-mudahan Mbak Bul ke bangku kami tujuan Nyariong. Dia ke sosial Nabui Bupati kami. Soalnya harapan akan dibagi Ramadan. Mulai puasa, mungkin ada akan dilakukan akan biasa-biasa untuk DPC dan coba kami cara mendekati cara bagaimana kita dengan rekan-rekan kita beragama Muslim atau Somali. Jadi Omar akan dengan apa? Mudah-mudahan mah tujuan Nereo, Asabui, lam gudang, lam tadi dalam pataki. Jangan hendak kita benaki 1%. Berarti perlu dijumlah sesulit. Berarti kita harus bergerak dengan sosial kita. Ketua Umum PBB sedunia, jajaranlah. Dapat dulu batas malu diriku, aman amar keluar abeng Panggabia, Borneo Rajai Borusirait. Kami mana perjo kami kedua di PAC 3 Raksa. Kami mana perjolo tersekahon di DPC Kabupaten. Dapat dulu semua tanganku tu di Dewan Pimpinan Pusat. Kalau tu Pemuda Batak Bersatu di DPC Kabupaten Tangerang perjolo matu pasal kami. Selamat datang di DPC Kabupaten Tangerang. Melebuk pesungonon amang kedua penyambutan di DPC di Rohamuna. Untuk memperkurang Rohamuna. Tok dobe harak Rohanami, Rohamu solat naik mamerek kami di DPC Kabupaten. Kamu dola kebutuhan di kedua PAC. Alai gudang dobe nagai wis guru honon nami. Posoran nami tetap mabuna-muna nami bama sabar dalam organisasi tok. Alama ini pasangan pemuda kami, ini pasangan kami tongkrongan. Kita gitu PAC, tawa yang kebijakan. Habis sementara non DPC đang menentukan kebijakan non, tunggu gak bisa salah kami. Artinya satu komandri ama mau larang kebijakan pimpinan pusat, baik CDP di satu DPC, sah menentu kami di PAC asas sekarang penuh kami. Ya, selamat siang kami yang kedua PAC Sisokan, kantor bukan tahun. Selamat datang kedua, kami berharap ke depannya kurang berkabut seluruh kebutuhan kami nama. Kurang itu yang kami selamat datang juga nama sekjen kami. Selamat datang di Bapak Ketua Umum, Bapak Lambok, beserta jajaran Bapak Sekjen, Komite.
juga dengan Bapak KPBD boleh kita biasa kita lebih awal polisi sekian juga ada dana kami. Jadi aku mau biasa Sanjayati sebagai ketua PSC Kecamatan Panongan. Saat mata beni rekan juang seluruhnya narong di Kecamatan Panongan terlubuhi tuamang ketua umum nami Mauleate. Horas. Itu nami Soalnya sian Sekjen, ketua nami sian DPD, baik Sekda, suang ini ketua nami sian DPC Pak Riu, Rekap. Soalnya juga saya saya perkenalkan, saya Victor Haryanjah, Ketua PBB Aceh Curug. Semua ini masuk orang kami tak ketum nami. Ini dan pola bekerja Bina rangkum ketum seluruhnya. Kami percaya loh di ketua nami Pak Riu akan bisa mengembangkan ini PBB di DPC Tangerang. Asal kerjasama dorong PBB. Kami tahu Tuhan apa yang sudah kami bicarakan Tuhan, apa yang sudah kami diskusikan Tuhan. Kiranya ini Tuhan untuk bisa membangun Tuhan orang-orang Barat dan juga PBB yang ada di Indonesia maupun di dunia Tuhan. Kami tahu Tuhan pada saat ini atas kedatangan gedung kami, Kau juga Tuhan menyertai orang banyak. Tuhan sertai semua Tuhan dalam pekerjaannya. Ini cukup berat Tuhan, kesehatan semangat supaya Tuhan yang sudah bersinar pemuda dan watak bersatu ini Tuhan, bentar lagi kami akan keluar dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kau menyertai pekerjaan kami, aktivitas kami, keluarga kami semua, orang tua kami Tuhan. Kau juga Tuhan menyertai supaya kami bersama-sama memuliakan Kau ya Bapa. Dan bentar lagi Tuhan ketua kami juga melaksanakan tugas dan juga Tuhan dari DPD itu. Kami percaya Tuhan, apapun yang dilakukan Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk memajukan PBB di Provinsi Banten ini Tuhan. Kau menyertai kendaraan apapun yang dinaiki, sertai Tuhan supaya yang diberikan yang terbaik khususnya di Provinsi Banten ini Tuhan bisa bersinar, bisa kelihatan Tuhan. Pimpinan Cabang Kabupaten Tangerang mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ketum. Tujuannya untuk datang ke DPC Kabupaten itu? Tujuan Pak Ketum untuk memberikan pengarahan silaturahmi begitu. Pesan saya selalu tetap mengadakan kunjungan minimal 2 kali 3 bulan. Gitu. Pesan Ketum itu selalu tetap semangat, bersinergi, satu rasa, satu jiwa, tetap harus memegang teguh. Dengan jajaran, terima kasih kepada Yang Maha Kuasa bisa tiba di tempat ini dengan kunjungannya dalam rangka kunjungan tatap muka kita di kantor kami ini, dan dapat kami sampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan kami. Sebelumnya kami minta maaf, beginilah ala kadarnya kantor kita yang ada di Kabupaten Serang. Kedua ke depan ada lebih terbaik lagi dengan doa kita bersama. Secara pribadi saya cukup berbangga hati sangat menghormati kedatangan gedung tempat kami ini, khususnya daerah kami ini adalah daerah pelosok. Jadi dengan kehadiran begini juga nama kami dibutuhkan. Dulu pendiri Polresta Pak Kedua sudah bisa hadir, tapi ada waktu itu wakil dan kami juga jangan SK. Itu juga lengkap di sini saya lihat jajarannya termasuk Pak Dirjen dan jajaran. Jadi saudara saya yang ini ke sana selalu hadir. Jadi sangat kami berterima kasih atas kehadiran di sini.
Itu juga dari DPD dan jajaran Pak Ketua, Pak DPD, kami sangat berbangga hati dengan Pak Ketua sekarang PDT. Semoga selalu semangat. Kalau seperti apa juga rintangan, yang penting semangat. Masalah pasti semangat. Jadi terima kasih kepada Pak Ketua, Bapak John Said. Ini kemungkinan dari Pak Ketua ini ya, makanya di mana bisa ini berapa PAC? Banyak. Jadi terima kasih atas sambutan dari Ketua dan atas waktu dan kesempatan buat kami. Dan kami mulai dari Dewan Pusat sangat terbuka terhadap masukan dan kritikan, sangat terbuka. Jadi kami tidak maha tahu, tidak maha pintar, sehingga kami tidak butuh masukan, kami memberi masukan. Cuma sebelum kawan-kawan memberi masukan, mungkin ada pesan yang bisa kami sampaikan terhadap organisasi BPD ini dengan kekosongan Ketua DPD Banten yang saat ini. Kenapa? Kita harus sama-sama sepakat bahwasanya kita tidak mau membesarkan ketua, kita tidak mau membesarkan ketua DPD, tapi yang mau membesarkan adalah pemuda Batak Bersatu. Jadi saya juga tidak sepakat kalau ada orang merasa, kawan-kawan merasa bahwa saya saudara membesarkan ketua DPC, kalau Waka merasa membesarkan ketua DPC, saya tidak sepakat itu. Tapi harus sama-sama membesarkan PBB-nya. Ya nanti kalau PBB-nya besar, ya pasti kita sama-sama besar. Ketuanya besar, sekretarisnya besar, wakanya besar, semuanya besar, anggotanya besar. Tapi nggak usah kita menyampaikan bahwasanya dengan apa yang sudah kita lakukan seolah-olah membesarkan ketuanya. Kita punya tupoksi masing-masing. Nah, jadi artinya yang kita kerjakan adalah tupoksi kita. Dan di luar dari tupoksi kita, yang harus kita kerjakan. Kalau sekedar beri masukan aja kepada yang punya tupoksi. Jadi nggak terbentuk PAC Keramat Watu sekitar 54 anggota yang sudah mendaftarkan. Alai tidak menutup kemungkinan lagi bareng sepak terjang PBB sangat sosial udang naik masuk ke PBB. PAC atau seluruh DPC bersepakat harus dilaksanakan yang dahulu. Tapi untuk pemilihan ketua nanti, karena kita masih menganut sistem demokrasi terpimpin, karena kita belum priorisasi, tetap nanti kita akan coba lihat apakah kita melibatkan DPC untuk pemilihan kita lihat nanti. Nanti jangan itu menjadi ranah kami, tapi kami minta sama kawan-kawan di DPC PAC, apapun keputusannya kita jangan ribut. Kita berangkat ya kan. Ada wakil bapak kayak kemarin kayak tadi anak siapa yang ngambil sengaja anaknya dari master catur, jadi sudah bina ada beberapa pemain catur, ada yang pengen mau berangkat. Ada buktinya konsolidasi dari Ketum Bapak Sombi. Kebetulan juga beliau dari PC ini baru kali ini, jadi kami sangat bersyukur dan merasa terhormat atas kehadiran Ketua Umum kita. Terima kasih. Kebetulan aspirasi yang kita bawa di divisi Kabupaten Serang ini kebetulan agak ada kerumitan selama ini, bisa saya bilang agak berbeda. Kita mimpi yang agak berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain di daerah Indonesia ini. Kebetulan di divisi Kabupaten Serang, dengan segala hormat saya mungkin tidak ragu mengatakan kebetulan di kabupaten ini
belum ada berdiri sama sekali gereja di Kabupaten Serang ini. Itulah yang saya impikan oleh seluruh umat yang ada di DPC Kabupaten Serang. Jadi kami berharap suatu saat ada pendirian, beliau hadir di tengah-tengah kami. Kemudian sosial yang kita lakukan selama ini dalam arti gotong royong bakti sosial. Kalau bakti sosial artinya bakti sosial baru kami lakukan untuk sesama-sama orang Batak. Setiap kegiatan yang buka kami selalu hadir dimanapun, baik anggota maupun tidak anggota. Tapi bakti sosial yang kami lakukan berupa donor darah di rumah sakit sudah pernah kami lakukan, santunan ke anak yatim juga sudah kami lakukan. Begitu juga kegiatan dalam aksi di bulan puasa Ramadan ini kami cukup banyak melakukan aksi kegiatan di masalah pembagian takjil, terus pembagian zakat anak yatim kami juga sudah lakukan. Terlebih di awal bulan puasa kami telah melakukan spanduk-spanduk untuk dalam hal spanduk bener berupa bender. Kami di situ mengucapkan selamat menunaikan ibadah. Karena semua warga dari kepada DPC yang ada di Banten. Nah, jadi target pertama kami adalah supaya bisa mensosialisasikan apa yang selama ini kekurangan dari DPD kepada dan sekalian juga kami kangen dengan DPC yang sudah terbentuk di Provinsi Banten. Mau menjalin komunikasi yang rutin lagi kepada DPC kami yang ada di Banten. Soal tanggapan ketua DPD sangat senang sekali dengan turunnya dari DPP langsung untuk memberikan pengarahan ke DPC karena itu marwahnya anggota kita di bawah jadi semangat lagi. Gitu. Bagi saya ke depan tetap silaturahmi, tetap berjalan kunjungan dan pengarahan kepada DPC supaya berjalan dari DPC juga memberikan pengarahan ke PAC yang sudah berdiri. Program-program sebenarnya kalau untuk DPD Provinsi Banten sudah banyak. Program UKM kita juga sudah mulai berjalan untuk dan penyesuaian di tingkat PAC. Nah, DPC-nya juga kita giatkan untuk selalu membuat suatu agenda untuk jangka-jangka kerja pendek. Kita adalah mengadakan kunjungan ke beberapa DPC yang ada di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Jadi tujuan dari kunjungan kita ini adalah bagaimana kita bisa melihat langsung perkembangan dari setiap DPC masing-masing dan di mana kita bisa saling kenal, saling mempererat persaudaraan. Jadi kita juga berdiskusi apa yang menjadi permasalahan-permasalahan dan harapan-harapan ke depan dari organisasi ini. Bahwasanya organisasi tidak akan pernah lepas dari yang namanya permasalahan. Organisasi tidak akan pernah lepas dari yang namanya dinamika. Jadi untuk itu segala permasalahan coba diselesaikan dengan musyawarah yang tidak lari dari acuan kita, yaitu ADRT dan peraturan organisasi yang berlaku di Pemuda Batak Bersatu. Segala permasalahan bisa didiskusikan, dirapatkan, diputuskan bersama agar tidak menjadi konflik atau blok-blok di organisasi. Terbentuknya ketua DPD pada saat ini adalah belum menggunakan sistem yang namanya musda. Kenapa? Karena pada saat itu waktu kita bentuk DPD belum memiliki DPC. Jadi untuk mekanismenya nanti ke depan yang akan kita tentukan dari Dewan Pimpinan Pusat sudah pasti tidak akan lari dari ADRT dan PO yang sudah ditentukan oleh Pemuda Batak Bersatu. Jadi sebelum kita tentukan, kita mau bersafari dulu melakukan kunjungan ke seluruh DPC yang ada di kabupaten, yang ada di Provinsi Banten. Jadi per hari ini kita sudah berkunjung ke 2 DPC. Mungkin Senin akan kita lanjutkan di beberapa DPC lagi. Setelah itu kita akan lihat bagaimana dinamikanya dan kita minta kepada seluruh anggota, siapapun nanti ketua yang terpilih menjadi ketua DPD di Provinsi Banten tetap harus kita dukung. Mereka sepakat kita sama-sama membesarkan Pemuda Batak Bersatunya.
tekankan bahwasanya organisasi Pemuda Batak Bersatu tidak didirikan untuk kepentingan gereja. Tapi organisasi Pemuda Batak Bersatu kita bentuk untuk kepentingan toleransi. Jadi agama apapun yang memang dijolimi, yang ada tekanan-tekanan, ada tindakan-tindakan toleransi, Pemuda Batak Bersatu sudah mendeklarasikan diri bahwasanya kita siap untuk menjadi garda terdepan apabila ada tindakan intoleransi yang terjadi. Jadi jangan sampai disalahpahami bahwasanya seolah-olah Pemuda Batak Bersatu didirikan untuk kepentingan mendirikan gereja, tidak. Tetapi kita mau memastikan bahwasanya toleransi di semua daerah harus berdiri, harus bisa ditegakkan toleransi. Itu yang kita minta. Kita coba bersinergi dengan pemerintahan, baik TNI Polri. Kita minta bahwasanya negara ini adalah negara yang sudah merdeka, di mana negara menjamin kebebasan setiap warganya untuk melakukan ibadah atau memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pesan dari kami dari Dewan Pimpinan Pusat, secara pribadi saya Ketua Umum, mari kita jadikan organisasi ini menjadi organisasi yang dicintai. Dengan apa? Dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan sosial kita. Kita tidak terikat dengan partai politik manapun, sehingga kita tidak ada janji-janji politik dengan partai-partai apapun, sehingga kita tidak perlu menjadikan organisasi ini untuk menjadi perselisihan-perselisihan dengan kepentingan-kepentingan politik. Jadi yang pasti seluruh anggota harus tetap bersinergi, baik sesama DPC, antar DPC ke DPD untuk melakukan kegiatan sosialnya. Jadi yang kita lakukan adalah kegiatan sosial. Jadi segala perselisihan jangan kita jadikan itu perpecahan. Perselisihan, perbedaan pendapat kita jadikan sebuah kekayaan untuk mencapai sebuah keputusan atau kita jadikan sebuah ide untuk bisa membesarkan organisasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama kita ucapkan kepada Ketum ya, Bapak Lamhot Sihombing SPD, di mana beliau memberikan waktu untuk datang ke Provinsi Banten ini dan memberikan suatu pengarahan-pengarahan sampai dengan ke tingkat-tingkat PAC. Jadi ini salah satu yang memang kami merasakan ketemu dengan ketum ini mempunyai suatu pengalaman-pengalaman yang bisa kami akan kembangkan. Kami akan laksanakan sampai dengan ke tingkat PAC yang ada di Provinsi Banten. Jalankan roda organisasi ini, di mana bahwa Pemuda Batak Bersatu ini harus tetap solid, harus bisa satu rasa, satu jiwa. Bagaimana supaya kita sama-sama untuk bergandengan tangan untuk memajukan, ya khususnya di Provinsi Banten ini, menunjukkan bahwa orang Batak itu bisa melakukan sosial terhadap orang Batak, dan juga di luar orang Batak pun bisa melakukan dengan baik, mendekatkan ke masyarakat, ya karena PAC ini yang langsung terjun, langsung berhubungan dengan masyarakat, terlebih di orang Batak, ya mungkin di berbagai kabupaten kota. Ini yang harus benar-benar kita lakukan, dan harapannya dari tingkat DPC bagaimana untuk membuka dari tingkat PAC ini sampai ke ranting, jadi bisa melebar sampai ke pelosok, artinya sampai yang belum terjangkau di sana, khususnya orang-orang Batak yang ada di lingkungan provinsi.